Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Sungai Kuning, atau juga dikenal sebagai Sungai Huanghe, merupakan salah satu sungai terpanjang dan terpenting dalam sejarah Cina. Sungai Kuning memiliki sejarah panjang dan berpengaruh, baik dalam hal perkembangan budaya, ekonomi, serta politik Cina. Lembah Sungai Kuning adalah tempat kelahiran Cina kuno dan karena alasan itu, sungai ini disebut sebagai Sungai Ibu. Sejarah Sungai Kuning dimulai ribuan tahun yang lalu ketika lembah sungai ini menjadi tempat berdirinya beberapa peradaban awal Cina. Beberapa dinasti Cina, seperti dinasti Xia, Shang, Zhou, Qin dan Han, berkembang di sekitar sungai ini. Pada masa dinasti Xia dan Shang, Sungai Kuning menjadi tempat bagi banyak peristiwa bersejarah yang sangat penting. Misalnya, banyak penemuan arkeologi kuno yang terkait dengan peradaban Shang yang ditemukan di sepanjang sungai ini. Tidak diketahui secara pasti sejak kapan desa-desa dan suku mulai muncul di lembah Sungai Kuning. Kendati demikian, sebagian besar intelektual sepakat bahwa kekuatan besar terjadi di kawasan ini sejak sekitar tahun 2100 hingga 1600 sebelum Masehi, yang kemudian menciptakan dinasti Xia. Selama waktu itu, para pemimpin suku berkumpul untuk mencoba menyelesaikan masalah Sungai Kuning yang meluap dan memusnahkan desa dan tanaman. Yu Agung, sosok mitologis yang dikenal menciptakan sistem untuk mengendalikan banjir di lembah Sungai Kuning, dinobatkan sebagai pemimpin pertama dinasti Xia. Sehingga kemudian, dengan kemampuannya untuk mengendalikan Sungai Kuning dengan lebih baik dan menyelamatkan tanaman penduduk dari banjir, para pemimpin Cina mampu memperkuat kekuasaan mereka di negara itu, yang kemudian memunculkan beragam dinasti di sekitar sungai ini. Pada akhirnya, lembah Sungai Kuning menjadi pusat budaya, ekonomi, serta pembelajaran di negeri Cina. Sungai Kuning telah menjadi inspirasi bagi banyak seniman, penyair, dan penulis Cina selama berabad-abad. Kepentingannya dalam sastra dan seni Cina, membuatnya dianggap sebagai elemen penting dalam kekayaan budayanya. Kemudian, selain peran fisiknya dalam memberikan sumber daya dan kesuburan, Sungai Kuning juga memiliki makna spiritual serta kesuburan. Seperti namanya, Sungai Kuning memiliki air berwarna kuning. Hal ini disebabkan Sungai Kuning mengalir melalui wilayah yang kaya akan tanah liat berwarna kuning yang disebut sebagai loess. Tanah liat yang terbawa oleh arus sungai, lalu menyebabkan air sungai menjadi berwarna kuning. Kendati demikian, Sungai Kuning memberikan sumber air, lahan pertanian yang subur, serta akses transportasi yang penting, bahkan sejak era masyarakat Cina kuno. Lembah Sungai Kuning mengitari sungai utama Cina Utara dan berada di pusat ribuan tahun sejarah Cina. Dengan panjang lebih dari 5.400 km, Sungai Kuning menjadi sungai terpanjang di negara Cina dan dengan cekungan drainase yang mencapai sekitar 750.000 km, sungai ini memiliki cekungan terbesar ketiga di negara Cina. Sungai Kuning memiliki banyak hulu yang berasal dari pegunungan Kunlun di kawasan Tibet. Sungai ini, kemudian mengalir ke arah timur dan bermuara di Laut Kuning. Sungai Kuning juga memiliki banyak anak sungai yang kemudian memberikan sumber kehidupan bagi banyak pedesaan yang tumbuh di sekitarnya. Pedesaan di sekitar Sungai Kuning umumnya terletak di wilayah subur dan memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Salah satu contoh keindahan pedesaan di sekitar Sungai Kuning adalah Desa Dongzai di Provinsi Henan.
Desa ini terletak di dekat Sungai Kuning dan dikelilingi oleh pegunungan, dengan rumah-rumah tradisional Cina yang terletak di antara ladang-ladang padi serta bunga-bunga liar. Pedesaan di sekitar Sungai Kuning juga terkenal dengan budayanya yang unik. Di desa-desa ini, orang-orang masih mempertahankan tradisi dan budaya tradisional Cina, yang hal itu terlihat dari cara mereka berpakaian, memasak, serta merayakan festivalnya. Aliran Sungai Kuning menyediakan pasokan yang cukup untuk kegiatan pertanian Cina dengan sebagian besar tanah subur di daerah sekitar sungai digunakan untuk pertanian gandum. Kaki bukit dan padang rumput yang lebih rendah memiliki vegetasi yang memadai untuk memberi makan ternak, sedangkan dataran tinggi di mana Sungai Kuning mengalir memiliki vegetasi yang jarang. Populasi kecil hewan bertanduk, termasuk kijang Tibet dan yak liar, dapat ditemukan berkeliaran di sepanjang bagian utara Sungai Kuning. Demikian juga dengan rusa kasturi hutan Cina, dan sikas turut mendiami kawasan lereng sungai ini di selatan. Selain itu, lahan basah dataran rendah menyediakan persinggahan penting bagi unggas air yang bermigrasi, dan burung langka lainnya, seperti bangau mahkota merah yang sangat langka di antara burung-burung lain dan unggas air yang bermigrasi. Selama berabad-abad, Sungai Kuning seringkali menjadi sumber banjir yang merusak, disebabkan oleh aliran air sungai yang tidak terkendali dan terkadang karena perubahan alur sungai. Banjir-banjir ini sering menyebabkan kerugian besar dalam kehidupan dan properti masyarakat di sepanjang sungai. Namun demikian, meski merusak di satu sisi, tapi di saat yang bersamaan, banjir ini membawa nutrisi dan tanah subur ke daerah di sekitarnya, yang dengan demikian, diperlukan langkah bijak untuk menyikapi banjir tersebut. Karena itu, selama abad ke-20, pemerintah Cina mulai mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan banjir Sungai Kuning, dengan pembangunan proyek-proyek bendungan dan tanggul. Salah satu proyek yang paling terkenal adalah Bendungan Xiaolangbi yang selesai dibangun pada tahun 2002, yang bertujuan untuk mengendalikan banjir serta meningkatkan irigasi bagi pertanian yang terletak di sekitar sungai. Maka, mengingat perannya yang sangat penting bagi Cina, baik secara budaya, ekonomi maupun spiritual, maka sangat tepat jika Sungai Kuning disebut sebagai ibu sungai bagi negeri Cina. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.